jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Kembali lagi di Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Jemaat Tuhan, puji Tuhan Gereja Kristen Kalam Hidup sudah dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gereja. Namun, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Hidup dengan mengklik link di bawah ini. Tidak lupa juga nih, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, Anda dapat mentransfer via bank yang tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang ingin memberikan gerakan janji imannya, Anda dapat mentransfer di via bank berikut ini. Sekian Revival News Gereja Kristen Kalam Hidup. Tetap sehat dan selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita mengangkat pujian mengatakan bahwa banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Kita senantiasa bersyukur kepadanya.
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami, Bapa. Mungkin saatnya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan, yang tak henti-hentinya kepada Engkau. Inilah kami pada saat ini, Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang selalu melindungi kami, Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau yang memimpin kami, Tuhan. Bila kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau, Tuhan. Bila kami ke dalam tangan kami serahkan hidup kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Bapa, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga bangkit pula dari yang telah mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, hatiku mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Benar Tuhan, bahwa hanya di dalam hadirat-Mu saja maka kami boleh mendengarkan suara. Kami boleh mengerti kehendak-Mu bagi hidup kami, anak-anak-Mu. Amin. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan setiap kami ditolong oleh Tuhan, bukan hanya memahami, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, dan kami boleh menjadi alat-alat-Mu Tuhan di dalam membawakan kabar baik dimanapun kami berada. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan setiap kami yang akan mendengarkan, dan Tuhan juga tolong supaya jaringan internet tidak ada gangguan selama ibadah kami. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang saya sudah sharingkan di layar, yaitu dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kolose pasal yang pertama, ayat 3 sampai 8, saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kolose pasal yang pertama, ayat 3 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Saudaraku, ucapan syukur adalah bagian yang penting dari doa kita. Saya kira tidak ada doa yang benar tanpa ucapan syukur. Nah, pada saat saudara berdoa, maka ucapan syukur biasanya itu akan otomatis kita naikkan kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh itu secara alami, itu pasti akan menghasilkan ucapan syukur. Itu pasti akan keluar ucapan terima kasih kita. Dan ini bukan sekedar merupakan sebuah kebiasaan atau sebuah pola doa, tetapi ini keluar dari hati yang terdalam. Dan ketika itu keluar dari hati yang terdalam, maka inilah sebuah relasi yang sehat dengan Tuhan. So, demikian juga sebaliknya. Ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan ketika kita berdoa, itu akan membuat doa kita semakin dalam, akan membuat doa kita semakin kuat. Karena apa? Karena dengan mengucap syukur, maka di sini kita menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Dan dengan bersyukur, maka akan membuat kita berdoa dengan lebih beriman. Di situ kita menyadari bahwa apa yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan dan mendorong kita untuk memohon pertolongan Tuhan dengan rendah hati. Jadi saudara, alat-alat kasih karunia seperti doa, seperti bersyukur kepada Tuhan, seperti permohonan kepada Tuhan, seperti firman Tuhan, itu saling terkait satu sama lain. Ketika kita memakai satu dari alat kasih karunia itu akan menguatkan yang lain. Nah, pada waktu saudara memakai ucapan syukur dan dinaikkan kepada Tuhan, itu akan menopang doa permohonan saudara, akan menopang doa syafaat saudara. Nah, demikian juga dengan sebaliknya. Ketika saudara memohon, ketika saudara meminta kepada Tuhan, itu pasti akan menguatkan ucapan syukur saudara. Jadi saudaraku, sebagaimana satu dosa saling terkait dan dihasilkan oleh dosa yang lain, demikian juga pemakaian kasih karunia menghasilkan kasih karunia yang lain. Ketika kita memakai ucapan syukur akan menghasilkan doa yang dalam, demikian juga sebaliknya. Ketika kita berdoa, itu pasti akan menghasilkan ucapan syukur. Sudah kalau kita banyak memakai hal-hal duniawi, maka kita akan semakin banyak menghasilkan hal-hal yang sia-sia di dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya, semakin kita banyak memakai hal-hal rohani dalam hidup kita,
seperti ucapan syukur, akan semakin banyak rahmat yang kita terima dari Tuhan. Saudaraku, hal-hal rohani dihasilkan dari hal-hal rohani juga. Apakah yang membuat saya mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan atas kehidupan saya? Teman saya kah? Atau keluarga saya kah? Setelah itu semuanya kita ketika berdoa seperti itu, maka itu kemudian menguatkan akan doa-doa kita yang lain. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati keluarga kita. Kita bersyukur karena teman kita sudah percaya pada Kristus. Kita bersyukur karena keluarga kita sudah menerima Kristus semuanya. Semuanya digerakkan oleh kasih. So, di sini kita melihat bahwa ucapan syukur itu sangat penting sekali dan ini merupakan hal yang mendasar di dalam kehidupan orang Kristen. Paulus memulai doanya dan surat-suratnya dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita pemikiran Paulus yang begitu saleh. Ini menggambarkan bahwa Paulus mengakui bahwa Allah itu adalah sumber dari segala kebaikan-kebaikan yang dia terima. Dan ini juga menyatakan kepada kita bahwa Paulus itu berminat terhadap hal-hal rohani, hal-hal spiritual untuk umat Allah. Kalau kita melihat, saudara, ucapan syukur yang Paulus naikkan di dalam doanya, kita mungkin bertanya, ucapan syukur apakah yang Paulus panjatkan kepada Tuhan? Sudah pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur atas apa sih? Kita seringkali bersyukur atas makanan, kita bersyukur atas uang yang Tuhan berikan, kita bersyukur atas handphone yang Tuhan berikan buat kita bersyukur untuk kendaraan yang Tuhan berikan pada kita bersyukur karena sudah diselamatkan dari bahaya, kita bersyukur karena sudah disembuhkan dari sakit, kita juga mungkin kadang-kadang bersyukur karena adanya jiwa-jiwa baru yang bertobat. Tetapi kalau kita mau evaluasi kembali ucapan syukur kita, sebagian besar ucapan syukur kita berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan materi, berhubungan dengan kesehatan yang kita alami. Kita biasanya sering bersyukur atas apa yang kita nilai tinggi. Kalau ucapan syukur kita kebanyakan ada pada hal-hal materi, maka itu karena kita juga menghargai sangat tinggi akan kemakmuran materi. Saudaraku, memang semua hal-hal yang kita syukuri selama ini, saya katakan tidaklah salah. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, karena semua itu merupakan pemberian Tuhan. Tetapi, kita mesti naik lebih tinggi, ke tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Yakni bukan hanya bersyukur untuk hal-hal yang fisik, bukan hanya bersyukur untuk pekerjaan kita, bukan hanya bersyukur untuk kesehatan kita, penyembuhan kita, tapi belajar bersyukur untuk anugerah keselamatan. Bukan hanya bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita, tapi bersyukur karena apa? Orang lain juga telah mengalami dan menerima anugerah keselamatan itu. Nah, inilah yang dimiliki oleh Paulus. Inilah ucapan syukur Paulus. Kalau saudara membaca ucapan syukurnya Paulus, maka saudara akan terkejut, saudara. Karena ternyata Paulus itu, dia tidak fokus kepada apa yang biasanya kita syukuri. Ada ucapan-ucapan syukur dari Paulus yang memang karena dilepaskan dari bahaya. Tapi lebih banyak adalah ucapan syukur karena pekerjaan Tuhan yang mengalami kemajuan. Dan di sini dalam Kolose 1 ini, Paulus berterima kasih kepada Allah karena anugerah Allah bagi orang-orang Kristen yang berada di Kolose. Kita perhatikan dalam Kolose pasalnya yang ke-1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Situ dikatakan seperti ini, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan disediakan bagi kamu di surga. So, kalau kita perhatikan ucapan syukur Paulus ini
Jadi setelah Paulus mendengarkan tentang apa? Tentang iman dan kasih dari jemaat Kolose ini, maka Paulus menaikkan doa syukurnya. Jadi iman dan kasih jemaat ini itu dikarenakan oleh karena apa? Dikarenakan oleh karena pengharapan yang mereka miliki. Jadi di sini ketika setelah Paulus mendengarkan tentang iman dan kasih dari jemaat Kolose, maka Paulus menaikkan ucapan syukurnya. Dan itu dia bersyukur karena apa? Karena jemaat Kolose ini memiliki pengharapan. Itu yang membuat dia bersyukur sekali. Bahwa kalian memiliki pengharapan. Ini membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Kalian punya iman, itu membuat saya bersyukur pada Tuhan. Kalian punya kasih, itu membuat saya bersyukur pada Tuhan. Dan hal yang utama di sini yang Paulus syukuri adalah karena jemaat Kolose memiliki pengharapan. Saudara bisa memiliki pengharapan karena saudara telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kalau kita tidak punya iman, maka kita adalah orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Karena Allah mengaruniakan anugerah keselamatan kepada kita, maka kita ini menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Tapi sekarang, di dalam menjalani iman kita dari hari demi hari, kita menjalaninya dengan apa? Dengan pengharapan yang tertuju ke depan. Jadi awalnya kita mesti punya iman supaya bisa punya pengharapan. Nah, setelah kita punya iman itu, maka iman kita bersandar kepada pengharapan yang ada di depan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara, hidup kita, maka kita tetap memegang erat iman itu. Kenapa kita bisa tetap memegang erat iman kita? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan itu akan membuat kita terus bersandar, akan membuat kita terus bersandar kepada Tuhan, dan akan membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Saudaraku, pengharapan seperti apakah yang dimiliki oleh Paulus? Saudaraku, kalau kita bertanya seperti ini, ketika Paulus mengatakan kalian memiliki pengharapan, kira-kira pengharapan seperti apa sih yang Paulus miliki? Sudah pengharapan yang Paulus miliki, yang pertama adalah sebuah pengharapan yang pasti. Jadi yang dimiliki oleh jemaat Kolose ini, yang membuat Paulus bersyukur setiap kali dia berdoa, adalah karena jemaat Kolose ini memiliki pengharapan yang pasti. Dan ini yang membuat Paulus bersyukur. Karena jemaat ini punya pengharapan yang pasti. Setelah kalau pengharapannya itu hanya mudah-mudahan, maka pasti Paulus tidak akan menaikkan ucapan syukurnya. Paulus tentu bersyukur karena ini merupakan pengharapan yang pasti. Pengharapan kita adalah pengharapan istimewa. Karena itu punya kepastian. Pengharapan dunia ini tidak ada kepastian di dalamnya. Misal, seseorang berharap menjadi kaya. Seseorang berharap menjadi tenar. Seseorang berharap memiliki umur panjang. Ternyata orang tersebut tidak menjadi kaya, tidak tenar, dan bahkan mati di usia 50-an. Sudah banyak orang memiliki harapan akan kekayaan. Tetapi harapan itu berbeda dengan menjadi kaya. Seseorang mungkin punya harapan panjang umur, tapi harapan panjang umur itu bukan umur panjang. Karena bisa saja orang tersebut mati di usia muda. Harapan menjadi tenar bukan artinya tenar. Karena itu belum tentu, saudara. Bahkan di dalam kekekalan pun, ada banyak sekali orang yang hanya berharap mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan dapat tempat yang layak di akhirat, mudah-mudahan rohnya tenang. So, kondisi hanya berharap yang mudah-mudahan saja. Jadi hidup manusia itu dalam dunia ini sebenarnya pengharapannya itu enggak pasti ketika berada di luar Kristus. Hidup manusia yang berada di luar Kristus itu adalah hidup yang tidak ada pengharapan. So, firman Tuhan bukankah berkata bahwa kamu waktu itu tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Itu dahulu kondisi kita, saudara. Kondisi yang tanpa Kristus. Kondisi yang mengerikan bagi manusia. Nah, hal yang paling mengerikan
dalam hidup ini ketika kita mendengarkan kalimat tidak ada harapan. Tapi sekarang walaupun kita masih terkadang sering jatuh dalam dosa, tapi kita punya harapan. Dan harapan itu menguasai akan hati kita. Sebuah harapan yang pasti. Bukankah ini hal yang luar biasa? Nah, harapan orang percaya itu begitu besar, begitu pasti, sehingga Paulus mengatakan seolah-olah harapan mereka itu sudah berada di tangan. Itu karena pengharapan itu pasti. Sudah harapan hidup kekal ini tidak akan pernah mengecewakan, karena itu identik dengan kita. Kita memiliki hidup yang kekal, dan sekarang kita sudah memiliki itu, saudara. Kita punya harapan itu kelak. Tapi sekarang hari ini kita sudah menikmati itu. Dan nanti ketika kita menerima keseluruhannya, maka kita akan terpenuhi pengharapan kita itu. Tapi sekarang ini kita sudah menjalani sebuah kehidupan di dalam Tuhan, sebuah kehidupan yang memiliki jaminan kekekalan. Sudah betapa menakjubkan itu. Walaupun harapan itu belum kita miliki sepenuhnya, itu belum terrealisasi sepenuhnya, tapi sekarang kita sudah mengalami itu. Kita sudah menikmati hidup yang kekal itu. Kita sudah menikmati hidup di dalam Tuhan. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini yang menyebabkan pengharapan kita pasti. Berbeda sekali dengan orang berharap umur panjang, tapi berharap umur panjang itu belum tentu panjang umur, saudara. Tapi berharap hidup yang kekal, kita sudah menikmati pada hari ini. Kita sudah menjalani pada hari ini. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini yang membuat Paulus bersyukur, saudara. Ini yang membuat Paulus menaikkan ucapan syukurnya. Dia pasti bersyukur karena dia sudah memiliki hal itu. Tapi dia bersyukur lagi. Dan setiap kali dia menulis surat, dia bersyukur untuk hal ini. Karena apa? Ada banyak orang. Dan pada waktu itu jemaat Kolose, mereka memiliki pengharapan yang pasti itu. Dan itu yang membuat Paulus bersyukur. Saudaraku, kita tidak akan bersyukur kalau pengharapannya itu belum pasti. Saya yakin Paulus tidak akan bersyukur kalau pengharapannya belum pasti. Tapi karena ini sudah pasti, maka Paulus menaikkan ucapan syukurnya di dalam doanya kepada jemaat, untuk jemaat Kolose. Saudaraku, Tuhan yang memberikan janji pengharapan ini, senang tidak kalau saudara selalu bersyukur atas pengharapan keselamatan yang pasti itu. Pasti senang, saudara. Tuhan pasti senang kalau kita selalu bersyukur untuk pengharapan yang pasti ini. Tuhan senang tidak kalau kita bersyukur untuk anggota keluarga kita yang sudah percaya, untuk jemaat kalam hidup yang sudah percaya pada Kristus, untuk orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Kita selalu bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk anggota jemaat yang memiliki pengharapan yang pasti ini. Tuhan pasti senang ketika kita menaikkan ucapan syukur itu. Walaupun kita berulang-ulang mengatakan hal itu. Karena semua itu dia berikan kepada kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku, kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita bersyukur untuk pengharapan yang pasti yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang percaya lainnya. Nah, hal yang kedua, pengharapan seperti apakah yang membuat Paulus ini bersyukur? Kalau yang pertama, ini adalah pengharapan yang pasti. Yang kedua adalah pengharapan ini disiapkan untuk kita di sorga. Ini sebuah pengharapan yang disediakan oleh Tuhan di sorga. Ini yang membuat Paulus bersyukur, saudara. Dalam Kolose 1 ayat yang kelima dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Jadi yang Paulus ungkapkan syukur ini adalah karena pengharapan itu disiapkan di sorga. Ini yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. So, ini membuat Paulus bersyukur karena pengharapan ini sebuah pengharapan yang istimewa, yang disimpan di sorga. Pengharapan itu nanti kita terima sepenuhnya di sorga. Sorga itu pasti tempat yang paling aman,
untuk menaruh pengharapan kita. Surga tempat yang paling aman untuk menaruh kekayaan rohani kita. Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kita memiliki banyak berkat rohani, kekayaan yang berlimpah-limpah di surga. Nah, disitulah saudara kita menaruh pengharapan kita. Ada mahkota di surga yang tidak akan pernah dikenakan di kepala manapun kecuali di kepala saudara. Itu mahkota saudara. Nggak akan dicuri mahkota itu. Tidak akan salah pakai mahkota itu. Tidak akan tertukar mahkota itu. Tidak akan hilang mahkota itu. Kemuliaan saudara kelak tidak bisa disentuh oleh jari orang lain. Itu hanya milik saudara. Semua itu disediakan di surga bagi kita pribadi demi pribadi. Dan tidak ada gengat atau karat yang akan merusakkan itu. Tidak ada proses pembusukan yang akan menyebabkan harta kita menjadi basi dan menjadi usang. Tidak ada karat yang akan menodai kecemerlangan mahkota kita. Tuhan Yesus berkata, pencuri juga tidak bisa mencuri atau menerobosnya. Pencuri tidak mungkin masuk ke tembok surga, tidak mungkin merusak benteng Yerusalem baru, melompati kota Raja Agung. Karena semua ditaruh di surga. Dan itu pasti aman, saudara. Nah, kalau harapan saudara terletak pada bank, itu bisa hilang. Kalau harapan kita terletak pada sebuah negara, itu bisa hancur. Kalau itu diletakkan pada sebuah perusahaan, itu bisa bangkrut. Saudara masih ingat kasus koperasi simpan pinjam KSP Indosuria? Saya berharap tidak ada di antara kita yang kena. Dananya nyangkut 14 triliun. Nasabah sudah menaruh harapannya kepada Indosuria. Nanti akan dapat bunga sampai 12%. Tapi ternyata bukan bunga bank yang didapat, tapi bunga kuburan. Karena ada yang sampai bunuh diri karena tidak dibayar dan bermasalah. Uang yang mereka simpan di KSP Indosuria itu, ada uang untuk anak sekolah, untuk hari depan, untuk uang kalau sakit, ada dana, mereka masukkan semua itu karena apa? Karena dipikir tinggi bunganya. Ada uang jaminan hari tua, mereka simpan itu, pikir nanti kalau saya tua, saya akan punya dana untuk menghidupi kehidupan saya ketika sudah tidak ada usaha, ketika sudah tidak ada pekerjaan. Tapi semuanya terpupus habis. Terus siapa yang menyangka akan terjadi seperti itu? Tapi inilah prinsip yang harus kita pegang, bahwa apa yang disimpan dalam dunia ini tidak aman. Ada banyak faktor yang membuat hilang. Ada banyak faktor yang bisa membuat itu dicuri. Dan faktor yang pasti adalah kematian bisa menghapus akan pengharapan kita itu. Kalau pengharapan kita diletakkan pada harta, itu bisa habis. Kalau pengharapan kita diletakkan pada orang, kematian bisa menghapus. Kalau pengharapan kita diletakkan pada kemampuan kita, maka itu akan menipu. Sulit sekali untuk kita menyimpan barang berharga kita di dunia ini. Karena pencuri bisa menerobosnya. Tetapi saudara, ketika Tuhan menjadi penjaga harta kita, Dia meletakkan itu di tempat yang tidak bisa disentuh oleh manusia, termasuk oleh setan pun tidak bisa sentuh. Tidak bisa dicuri. Harapan kita diletakkan seperti mahkota dan tidak ada yang bisa merebutnya dari pemilik yang sah. Hadiah disimpan dengan aman untuk para pemenang, dibagikan saat kontes itu sudah berakhir, itu akan dibagikan. Ini pengharapan yang paling aman. Karena apa? Diletakkan di surga. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Nah, saudaraku, inilah yang membuat Paulus bersyukur sekali pada Tuhan. Bersyukur karena bukan hanya pengharapan itu pasti. Tapi pengharapan itu yang kekayaan rohani itu tidak akan lenyap, itu diletakkan di surga. Ini yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Dan setiap kali saudara bersyukur untuk pengharapan ini, itu bukan mengingatkan Tuhan, Tuhan saya punya pengharapan loh di surga Tuhan. Ingat ya Tuhan ya, jangan lupa. Saudara, itu bukan mengingatkan Tuhan. Tuhan pasti ingat akan hal itu. Tapi itu mengingatkan kita. Kita jangan taruh pengharapan kita di dunia ini. Tapi taruh pengharapan saudara di dalam surga. Mengingatkan diri saudara bahwa saudara punya kekayaan yang luar biasa di surga karena penebusan Kristus. Mari kita bersyukur selalu. Bersyukur bukan hanya untuk materi yang kita miliki di bumi ini.
Kita bersyukur, kita oke bersyukur untuk berkat makanan, kita oke bersyukur untuk kesembuhan, tapi jangan itu yang mengisi seluruh ucapan syukur kita. Sampai tidak ada satupun ucapan syukur rohani yang kita panjatkan pada Tuhan. Enggak ada ucapan syukur karena pengharapan di surga yang pasti yang disimpan oleh Tuhan. Sampai tidak ada ucapan syukur karena anak-anak kita sudah terima Kristus. Karena orang-orang sudah menerima Kristus dan memiliki pengharapan itu. So kita mesti bersyukur untuk hal-hal itu. Dan itu akan membuat kita tenang. Karena apa? Kita bisa menjalani hidup kita di dunia ini dengan tenang oleh karena kita memiliki pengharapan yang pasti dan pengharapan kita itu ada dan disimpan di surga. Hal yang ketiga, apa yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan? Yang membuat Paulus bersyukur pada Tuhan untuk hal yang kedua, tadi pengharapan ini disiapkan untuk kita di surga. Dan yang ketiga, saudara, yang membuat Paulus sampai bersyukur, pengharapan seperti apa? Itu pengharapan yang datang dengan mendengarkan dan menerima Injil. Surah Kolose 1 ayat 5 mengatakan ini dengan jelas sekali. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. So ini yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Yaitu bahwa karena pengharapan itu datang oleh karena mereka mendengarkan dan menerima Injil. Pengharapan ini datang bukan karena mereka sudah bekerja, bukan. Pengharapan ini datang bukan karena mereka sudah berbuat baik, bukan. Bukan karena mereka sudah bersedekah, bukan. Bukan karena mereka sudah berpuasa juga, bukan. Tapi pengharapan ini yang membuat Paulus bersyukur adalah pengharapan yang datang karena mereka sudah mendengarkan Injil dan sudah menerima Injil. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan dari ayat yang kelima yang tadi saya tuliskan, di sana dikatakan tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudaraku, iman timbul dari pendengaran. Dan harapan datang timbul dari iman. Dan karenanya harapan ilahi untuk berada di surga datang kepada kita, datang dengan mendengar. Bukan dengan bekerja. Bukan dengan layak, bukan dengan kebaikan kita, bukan dengan jasa kita, tetapi hanya dengan mendengarkan firman ilahi dan percaya kepada berita itu. Yesaya 55 ayat yang ketiga mengatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Surah pengharapan ini dimiliki karena apa? Kita sudah mendengarkan Injil. Apa sih itu Injil, saudara? Injil adalah kabar baik. Istilah Injil atau kabar baik ini merupakan sebuah istilah yang dipakai di dalam pertempuran. Pada saat sebuah kota melawan kota yang lain, khususnya di Yunani, maka biasanya orang-orang di kota, mereka akan menunggu si pembawa berita datang dari medan perang. Pada waktu itu tidak ada telegram, tidak ada WA, tidak ada SMS, jadi mesti ada pembawa pesan. Nah, kalau si pembawa pesan ini masuk ke kota dengan wajah yang bersinar, dan kalau tombaknya itu dihiasi dengan karangan bunga, dan di kepalanya ada karangan bunga, sambil dia mengayunkan ranting palem, maka segera kota akan berteriak, kota akan bersorak, dan kota akan berteriak, kami menang. Itu tanda mereka menang. Dan saudara tahu, kata apa yang digunakan untuk mengatakan kami menang? Kata itu adalah Euangelion, kabar baik, kabar kemenangan. Itulah Injil. Injil, Euangelion adalah berita kemenangan. Nah, berita kemenangan Kristus inilah yang menimbulkan pengharapan. Ketika manusia dalam kondisi penantian yang tidak ada harapan, mendengarkan kabar baik, berita kemenangan itu,
maka itu akan menimbulkan pengharapan. Dan ini yang membuat Paulus bersyukur. Kenapa? Karena jemaat Kolose telah mendengarkan Injil. Dan Injil itu membuat mereka memiliki pengharapan hidup yang kekal. Pertanyaannya saudara, siapakah yang membawa berita kemenangan itu kepada jemaat Kolose? Di dalam Kolose pasal 1 ayat 7, situ Paulus mengatakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi jemaat Kolose ini mendengarkan Evangelion itu, berita kemenangan itu, kabar baik itu dari Epafras. Epafras sudah menyampaikan Injil, sudah menyampaikan berita kemenangan kepada orang-orang di Kolose. Dan mereka sudah mendengarkan itu dari Epafras. Epafras sudah menjadi salurannya. Sekarang ini saudara, Injil atau Evangelion, berita kemenangan, kabar baik, itu dipercayakan kepada kita untuk disampaikan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak punya pengharapan boleh punya pengharapan. Supaya mereka yang punya pengharapan palsu, sukacita yang palsu, ucapan syukur yang hanya sementara dalam dunia ini, itu akan diganti dengan sebuah sukacita yang sejati. Akan diganti dengan sebuah ucapan syukur yang kekal, sebuah ucapan syukur yang sejati, ucapan syukur yang menjadi pemberian berkat Allah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kita diutus untuk menyampaikan berita yang mengandung pengharapan ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roma 10 ayat 14 mengatakan, bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa punya pengharapan kalau mereka tidak percaya pada Tuhan? Dan bagaimana mereka bisa percaya pada Dia kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Kalau saya mau tambahkan, bagaimana orang bisa bersyukur untuk pengharapan yang kekal, pengharapan yang pasti, pengharapan yang disimpan di surga, kalau tidak ada di antara kita, orang Kristen, yang datang membawa kabar baik itu, membawa Evangelion itu. So, Tuhan menginginkan supaya ucapan syukur ini bukan hanya dinaikkan oleh kita. Tuhan ingin supaya ucapan syukur ini, ungkapan syukur yang begitu luar biasa, lebih daripada semua berkat materi dalam dunia ini, itu dinaikkan oleh banyak orang yang mendengarkan kabar baik. Tuhan ingin kita menjadi agen daripada Tuhan. Saudara, sebuah kisah, sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang pengkhotbah, di mana ada dua orang sedang berada di perahu. Dan kemudian mereka terjebak dalam sebuah arus sungai, dan mereka perahunya tenggelam, dan mereka kemudian diseret oleh arus sungai itu. Dan kemudian kedua orang ini, mereka berusaha keluar dari arus sungai yang dahsyat, yang deras itu, karena mereka tahu di depan itu ada sebuah air terjun yang sangat dalam, yang sangat curam. Dan mereka terus diseret oleh sungai itu dan akan menuju ke air terjun. Dan kemudian saudaraku, salah seorang daripada dari orang yang terseret itu kemudian dapat tertolong. Kenapa? Karena orang yang berada di pinggir melemparkan tali ke tengah sungai itu. Nah, orang yang pertama, si A ini, dia segera meraih tali tersebut. Dan dia memegang tali itu, dan kemudian dia selamat. Tapi orang yang satunya, dia tidak memegang tali. Dia melihat ada sebuah batang kayu, dan dia meraih batang kayu itu. Dan saudara, ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal sekali. Karena orang yang memegang batang kayu itu tidak pernah ditemukan lagi. Sedangkan yang memegang tali, dia itu bisa diselamatkan pada waktu itu. Dari sini Paulus seolah-olah berkata seperti ini. Saya bersyukur kepada Allah karena saudara jemaat Kolose mendapatkan tali dan bukan balok kayu. Sebuah tali yang diulurkan oleh Epafras. Pertanyaan saya adalah, maukah saudara mengulurkan tali Injil kepada orang-orang yang tidak mempunyai pegangan, supaya mereka memiliki pengharapan? Maukah kita mengulurkan tali Injil supaya orang lain juga bisa punya pengharapan yang pasti?
pengharapan yang ditaruh di surga. Pengharapan itu mereka dapatkan hanya dengan mendengarkan dan percaya. Dan kalau mereka sudah punya pengharapan itu, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebuah ucapan syukur yang sangat penting, yang sangat esensi sekali. Karena bersyukur untuk kekekalan. Setelah perhatian kita, kenapa tidak ada untuk yang terhilang? Kenapa kita tidak punya perhatian untuk orang-orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Perhatian saudara kepada yang terhilang, itu akan muncul ketika saudara mulai belajar mengarahkan perhatian terhadap hal-hal rohani. Kalau selama ini kita hanya memperhatikan hal-hal duniawi, kita hanya bersyukur untuk hal-hal duniawi, jangan harap kita punya perhatian kepada mereka yang terhilang. Tetapi kalau kita sudah mulai belajar untuk mengucapkan hal-hal yang rohani, bersyukur untuk hal-hal rohani dan bukan hanya sekedar materi. Kita belajar bersyukur untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bersyukur karena ada yang diselamatkan. Bersyukur karena Injil bisa diberitakan. Bersyukur untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Saya yakin hati untuk menjangkau jiwa-jiwa itu pasti akan ada. Kita akan mendatangi, kita akan WA, kita akan telepon. Dalam kondisi seperti ini kita akan WA, kita akan telepon mereka yang belum percaya supaya mereka juga boleh percaya dan memiliki pengharapan. So, mari kita belajar bersyukur karena pengharapan yang tidak bisa hilang ini, pengharapan yang tidak bisa dicuri ini. Kita bersyukur untuk orang yang sudah Tuhan pakai memberitakan kabar itu untuk saudara. Bersyukur setiap kali kita masuk dalam doa kita sebagai tanda ucapan terima kasih kita naikkan pada Tuhan. Dan kita akan merasakan sebuah desakan yang kuat sekali dalam hati kita seperti Epafras untuk mengulurkan tali keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak binasa di dalam kekekalan. Saudaraku, ingat satu hal rohani yang kita lakukan itu akan menimbulkan hal rohani lainnya. Kalau kita mau belajar bersyukur untuk hal-hal rohani, untuk Injil, maka mata kita akan terbuka bahwa ada banyak orang yang membutuhkan pengharapan itu. Mari kita coba setting mata rohani kita. Kita setting kembali, kita riset kembali ucapan syukur kita. Kita riset kembali ucapan syukur ini bukan sekedar hanya materi. Kita memang harus bersyukur karena itu semua diberi oleh Tuhan. Tapi jangan hanya di situ. Kita riset kembali, kita arahkan ucapan syukur kita untuk hal-hal rohani, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan berikan buat anak-anaknya. Dan yakinlah saudara, hati kita akan digerakkan untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Kita akan merasakan sebuah sukacita yang sangat besar lebih daripada sebelumnya, di mana kita mengucap syukur hanya hal-hal materi itu saja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk boleh belajar bersyukur untuk hal-hal rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang sudah Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami seiman, yang sudah Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Dan pimpinlah kami Tuhan untuk boleh senantiasa menaikkan syukur untuk pengharapan yang boleh kami miliki dalam Kristus. Sebuah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, sebuah pengharapan yang aman, yang disimpan di surga bagi kami, dan sebuah pengharapan yang kami terima oleh karena kami mendengar dan menerima kabar baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, terima kasih untuk pengharapan ini, terima kasih untuk kekayaan rohani yang luar biasa di surga, dan biarlah kami boleh jalani hidup kami dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, di tengah-tengah segala tantangan-tantangan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Ya, saya mewakili majelis dan jemaat GKKH mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Kriswan yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita sudah diberkati Tuhan dan kita diingatkan kembali. Ya, kita mengucap syukur harus
memiliki konsepnya benar. Ucapan syukur kita harus didasarkan pengharapan yang kekal. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kita sama-sama lihat, yaitu ibadah minggu depan kita masih tetap dengan online, ya, dengan Zoom, ya, minggu depan akan dilayani oleh Ibu Yohanes. Kemudian berikutnya, silakan titik berikutnya, ibadah worship kit pukul 10, ya, juga minggu depan pakai Zoom. Mulai Februari worship kit pakai Zoom, ya, tidak YouTube lagi. Berikutnya hari Rabu ada malam puji dan doa hari Rabu, ya, pakai Zoom juga. Tanggal 3 diingatkan supaya jemaat kita sama-sama berdoa, ya. Kemudian hari Rabu juga ada CGW, ya, pukul 7 malam 19 sampai 21 dengan tema menghadapi depresi, ya. Itu akan dilayani oleh Ibu Lita dan Ibu Xiaomingyan. Jadi yang wanita diharapkan untuk bisa sama-sama bergabung, ya. Dalam situasi saat ini banyak yang depresi karena situasi keadaan khususnya ekonomi. Dan itu mari bersama-sama bergabung supaya kita mendapat kekuatan. Kemudian hari Kamis ada Teguk Pria, ya. Kita masih belajar dalam dari Yosua, ya. Sudah belajar ke-1, kedua, kita masih belajar tahap ketiga. Ya, rupanya untuk menjadi seorang pemimpin tidak langsung instan, ada tahapannya. Kita belajar masuk tahap ketiga, ya. Ya, kita menjadi pria-pria yang kuat dan selalu siap menghadapi tantangan dan menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya, ibadah Yud tanggal 19 Februari, ya, by Zoom juga, pukul 18, jadi bagi jemaat yang memiliki anak-anak yang sudah kategori Yud, boleh didorong untuk sama-sama hadir mengikuti ibadah Yud ini, ya, melalui Zoom. Berikutnya, ya, ini berita duka, ya, polling yang kemarin sudah kita lakukan pepasan dan juga pengkremasiannya, ya. Ya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan secara khusus buat Ibu Lia, sebagai istri yang ditinggalkan, dan juga ketiga anaknya, ya. Ya, Tuhan terus topang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berikutnya, bagi jemaat yang membutuhkan konseling, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui nomor WA yang ada, ya. Jadi nomor HP ini selalu siap. Bapak Ibu jangan sungkan, ya, untuk bisa mengontak kami, untuk boleh mau menyampaikan keluhan atau apapun juga. Silakan. Persembahan, ini warta persembahan, ya, yang masuk. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya. Nah, persembahan sekali lagi bisa diberikan melalui scan barcode ini, Bapak Ibu, ya. Gereja sudah mempersiapkan sarana untuk memudahkan kita memberikan persembahan. Mari sekalian, saya berkati Tuhan, kita bersama-sama berbagian untuk memberikan apa yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kita. Semuanya ini ditujukan bagi pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Hidup. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada lagi pengumuman. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menaikkan yang doxologi untuk mengakhiri ibadah ini, dan setelah lagu ini nanti meminta Pendeta Yohanes Kriswan untuk menutup ibadah doa melalui doa berkat.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada, dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberimu damai sejahtera-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mengambil satu